Filsafat Barat. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat sendiri berarti adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya, dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat Yunani Klasik. Filsafat Yunani kuno meletakkan kategori-kategori dasar filsafat yang menjadi asal mula metafisika. Metafisika adalah bagian filsafat yang mempertanyakan bagaimana dunia ini dibuat dan apa yang menjadi substansi semua realitas. Sejarah intelektual barat selalu dimulai dari Yunani klasik. Hal itu bukan berarti bahwa tidak ada satupun yang mempunyai pemikiran mendalam dibandingkan para pemikir Yunani klasik. Bukan berarti bahwa filsafat India dan Cina klasik dan filsafat manapun berada pada posisi empirik. Dalam Yunani klasik terdapat beberapa tokoh, yaitu tokoh pertama adalah Thales. Thales lahir pada tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi. Thales sering disebut sebagai bapak filsafat. Dia yakin bahwa jiwa dan supernatural lainnya tidak ada karena menjaga sesuatu yang ada harus dapat diterapkan dengan gejala alam atau natural fenomena, dan dia percaya bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari air. Tokoh kedua yaitu Anaximander. Anaximander dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang tidak tentu. Tokoh ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes dia mengatakan segala sesuatu berasal dari udara. Keempat yaitu Empedocles. Empedocles dia mengatakan bahwa ada 4 elemen dasar dari alam semesta, yaitu bumi atau tanah, udara, api, dan juga air.
abad pertengahan. Pada abad pertengahan terdapat dua zaman, yaitu satu, zaman patristik, berasal dari Latin patres yang berarti Bapa Gereja. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan dunia serta etikanya. Dua, zaman skolastik, berasal dari bahasa Latin yakni scholasticus yang berarti guru. Masa ini disebut dengan masa skolastik karena filsafat kala itu mulai diajarkan di sekolah-sekolah biara serta universitas dengan kurikulum yang ketat. Dalam masa skolastik, peranan Plotinus diambil alih oleh pemikiran Aristoteles. Filsafat modern. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat modern itu pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme, dan waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Ciri-ciri filsafat modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari dalam diri manusia sendiri. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik, sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan, dan kemudian periode ketiga adalah periode modern yang dilanjutkan dengan periode postmodernisme, dan akhirnya lahirlah rasionalisme, empirisme, idealisme, dan positivisme, yang semuanya memberikan perhatian yang amat besar terhadap problem pengetahuan non-metafisika atau bukan agama, dan lahirlah babakan baru, yakni babak modern yang ditandai dengan gerakan Renaissance. Aliran-aliran pada zaman filsafat modern yaitu 1. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir, menurut René Descartes. Kedua, aliran empirisme beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera, menurut John Locke. Ketiga, aliran kristisme beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam, menurut Immanuel Kant. Keempat, idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh, menurut Hegel. 5. Positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta, Auguste Comte. 6. Aliran evolusionisme. Pada hakikatnya, dimungkinkan adanya perkembangan manusia pada masa yang akan datang, terbentuknya lebih sempurna, Charles Robert Darwin. 7. Aliran filsafat materialisme. Memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka, Julien de Temmerley. 8. Neo-Kantianisme. Seorang tokoh Neo-Kantianisme mengemukakan bahwa keyakinan pada otoritas akal manusia untuk mencipta, Hermann Cohen. 9. Aliran pragmatisme.
adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. William James. 10. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang berarti gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata. Edmund Husserl. 11. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala yang berdasar pada eksistensinya. Soren Kierkegaard. 12. Aliran ini adalah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Paham Thomisme yaitu yang pertama, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas tidak sempurna. Thomas Aquinas. Kontemporer atau masa kini. Pada abad ke-19 dan abad 20 ini, aliran-aliran baru mulai bermunculan, yaitu yang pertama, positivisme muncul karena reaksi terhadap subjektivisme dan idealisme. Tokoh positivisme adalah Auguste Comte dari tahun 1789 sampai dengan 1857. Baginya, pemikiran manusia, pemikiran dalam ilmu, dan pemikiran suku bangsa manusia itu melewati 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif ilmiah. Yang kedua ada Marxisme. Konsep penting filsafat Marxis adalah materialisme dialektis. Tokohnya meliputi Karl Marx, Engels, dan materialisme historis, serta komunis. Bagi Marx, filsafat harus menjadi praktis, hingga dapat merumuskan suatu ideologi, strategi untuk mengubah dunia. Dan yang ketiga, eksistensialisme merupakan keyakinan bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya eksistensi manusia yang konkret dan tidak pada hakikat atau esensi manusia pada umumnya. Esensi seseorang ditentukan selama eksistensinya di dunia pun ada. Fenomenologi. Dalam metode fenomenologi ini membiarkan kenyataan berbicara sendiri, tidak perlu memaksakan teori tertentu untuk mengenalinya. Pada dasarnya, setiap kenyataan memiliki hakikatnya sendiri. Untuk menangkap hakikat tersebut, diperlukan intuisi. Neotomisme. Pada awalnya, neotomisme bersifat konservatif. Namun, berkat pengaruh dari filsafat Kant, maka pengetahuan modern menjadi aliran penting dan berpengaruh besar. Adapun tokoh-tokoh neotomisme ialah J. Marcel 1878 sampai 1944. Ada lagi Sertillangs 1863 sampai 1948 dan J. Martin 1882 sampai 1973. Metafisika berpangkal pada pengalaman konkret dengan mengakui baik pengetahuan keinderaan maupun pengetahuan intelektual. Maka dicarilah penjelasan terakhir daripada keseluruhan. Kenyataan logistik adalah ilmu yang hendak menyatakan hubungan-hubungan logis yang terdapat antara buah-buah pikiran, hukum-hukum logika, dan rumusan simbolis dengan memakai tanda-tanda dalam ilmu aljabar. Analitis memiliki tugas menyelidiki liquid game, menunjukkan aturannya, menetapkan logika, dan lain sebagainya. Dengan adanya analisa bahasa, maka dapat ditunjukkan akar permasalahan karena adanya penggunaan bahasa yang tidak sehat. Strukturalisme. Dalam strukturalisme, setiap hal tersusun oleh pola-pola dasar yang tetap patren. Strukturalisme menyelidiki patren. Dalam bahasa-bahasa, sistem ekonomis dan politik.